Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore ini kita bisa bersama-sama melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan ini perintah Allah. Sehingga kalau perintah Allah, kita tidak menimbulkan kebosanan, dengan harapan tentu kita mendapatkan ridha Allah melewati kanjeng Nabi Muhammad. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, kita akan membahas fadilah membaca salawat. Membaca salawat ini ringan tapi bisa ke surga. Dan kita ini kan ingin mau yang enak masuk surga. Nah ini. Jadi orang baca salat pasti masuk surga. Pasti masuk surga itu nanti. Yang penting istiqomah. Oleh sebab itu salawat itu apa? Salat itu adalah memuji Rasulullah SAW. Salawat itu adalah menyanjung Nabi Muhammad SAW. Cuman ada cara membacanya. Kata Bagus Kumpul itu ada adabnya supaya nyetrum ke kolbi. Ada orang itu hatinya terus bersalawat, hatinya ingat Rasul, itu bersalawat kolbi. Ada hatinya terus ingat Allah. Ini yang biasanya kalau membaca langsung connect, langsung merasa nikmat. Sehingga timbul mahabbah kepada Nabi. Ketika mahabbah kepada Nabi, maka timbullah ibadah yang lain. Itu maksudnya. Nah, cuma kan sekarang kita baca salawat ini tidak pakai adab, tak nyambung. Oleh sebab itu baca salawat sambil tedung kita langsung masuk, Bu. Kalau tedung ya jenis masuk. Jadi kata Bagus Kumpul ada adabnya. Bagaimana ketika membaca hatinya ingat Allah dan Nabi, lidahnya menyebut Allah dan Nabi. Nah, ini bisa. Tapi nanti latih. Karena salawat itu indah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kau ingin cinta kepada aku, kata Allah. Ya, kalau kita ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni, harus ikut Nabi. Salah satunya ikut Nabi yang paling mudah itu salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun sholawat itu yang seperti apa? Makanya nanti coba ibu baca di rumah. Ketika membaca, renungkan hatinya, hadirkan Allah dan Nabi. Ini biasanya kalau orang-orang torikoh dia bisa. Kalau yang tak torikoh kan bingung nih, tidak torikoh. Kalau kita kan ada torikoh, ada guru torikoh. Itu nanti guru yang menyambungkan. Jadi mau kursi nyambung hati cepat dia masuk. Maksudnya bukan apa? Masuk itu cinta nanti. Kalau ibu tidak masuk toriko itu biasanya agak berat, beda ya. Karena kalau kita masuk toriko ada guru di situ, apalagi gurunya wali, itu yang mengkonekkan ke Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga nanti cinta. Ibu kok udah cinta gimana? Apapun dikorbankan. Kan begitu Bu ya. Nah ini bagaimana untuk cinta harus sering. Nanti ini banyak penuh dengan hadis Nabi Bu. Ini hadis semua tentang membaca sholawat. Bahkan tidak ada ibadah yang dicontohkan Nabi Allah hanya sholawat. Allah tidak mencontohkan sholat, walaupun sholat diperintah secara istimewa. Tapi Allah mencontohkan, Bu, ibu jangan dengan anak itu, ibu tak ada ngiding nanti. Gimana kalau tak nyetrum itu? Orang yang tak nyetrum pasti dia tak konik. Kalau ibu pernah makan bakso lalu bakso setrum itu. Mau tak nyetrum aja dengan teman itu artinya kolbi tidak nyetrum ya, itu ketahuan itu. Pasti kolbinya tidak nyetrum. Orang yang tidak nyetrum kolbinya pasti dia tidak sering baca sholawat, itu dipastikan. Karena orang yang tidak baca sholawat dia tidak nyetrum ketika disebutkan Nabi. Itu pasti ibu tidak bisa dibohong. Tapi orang yang baca sholawat ketika Nabi disebut dia tersetrum itu. Connect, Bu. Kalau kita dikatakan ada uang 1 miliar, connect ibu tuh. Karena di kolbinya selalu ayo pasti maksud saya connect dia. Kan ya, karena yang disebut terus dulu. Tapi duit itu tidak segalanya. Ya, yang membuat tenang bukan duit, tapi duit tidak segala. Tapi sholawat pasti segalanya. Ya. Dalam suatu hadis Muhammad sebagian Rasulullah SAW mengatakan di sini, di hadis ini dikatakan bahwa bahkan Rasulullah SAW ini dikatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang baca selawat kepadaku sholatan wahid satu kali saja Bu,
sallallahu alaihi bi asyran, maka Allah akan membalas 10 rahmat. Wa man shalla alaihi asyran, barang siapa baca 10 kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi bihi mi'atan, dan Allah akan balas 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alfan, dan barang siapa yang baca 100 kali Allah, ini sholat pakai fi'il madhi, Bu. Ibu mau sholat itu, Bu, kalau ngaji nahwu nih, Bu. Ibu pernah ngaji nahwu kan? Sholat itu pasti terjadi. Kalau lafadznya pakai sholat pasti terjadi. Tapi kalau pakai yusalli itu fi'il mudhari, bisa jadi bisa enggak, sedang terjadi atau akan terjadi. Tapi kalau lafadznya pakai sholat pasti terjadi, pasti, Bu. Cuman tentu ada perjuangan. Lalu apa kata Rasulullah? Wa man shalla, ini sholat, shalla yusallu, fi'il madhinya sholat. Nah, kalau ibu ingin ngaji nahwu boleh, udahlah, jangan ibu anaknya, ibu udah terlambat. Nggak, yang mudah, as-sholawat aja. Insyaallah ibu masuk surga semuanya pasti, kalau yakin kepada. Nah, baca selawat ini satu kata kunci, kata Pak Guru itu harus yakin ke Nabi. Kalau nggak yakin gimana? Sampai nama aja selama saya bukan tak yakin, tidak akan bisa. Berarti makrifat ke Nabi itu harus ada. Mau yakin, kenapa? Nah, ketika Nabi ada buaya sholat malam, ikut dia, karena sudah yakin tadi. Jadi harus ada yakin kepada Sayyidina Wujud. Maka rukun iman yang kedua, iman kepada Nabi Allah. Nah, harus yakin itu. Ibu mau tak yakin tedung, manggil salat petong pula ibu lah tedung, tak yakin. Ya Bu ya. Jadi mau tak yakin tidak bisa. Kalau ibu yakin dengan salat pasti segar itu. Lain Bu ya. Itu beda, maka orang keyakinan masing-masing tergantung kolbinya. Lagi-lagi maca selawat tidak di rumahnya, itu beda. Jadi nggak bisa Bu, pasti ketahuan itu. Karena orang yang tidak baca selawat, tidak punya istiqomah, dia tidak akan nikmat itu. Dia bahkan nolak ini. Menolak ini bahaya. Berarti hatinya itu kotor, hatinya itu mati. Hati-hati hati mati Bu. Kalau hatinya sudah mati, dia khawatir mati sul khatimah. Nah, bagaimana supaya hati tidak mati? Ya dicas. Acasnya sholawat tadi. Jadi Rasulullah itu saking misernya jalan mudah ini, jalan pintas. Bahkan saya Ustaz Sariful Amin juga pernah bermimpi dengan seseorang, dia pesan sholawat juga. Bapak juga pernah bermimpi sholawat juga. Pesannya para wali yang saya datangi tidak lain sholawat, semua sholawat. Mengapa? Sholawat itu mudah diucapkan, kalau sholat malam itu berat, diambil yang mudah. Tetapi nanti dengan sholawat tadi, kalau membaca 100 beri 1000 rahmat. Lah, yang dimaksud rahmat itu kata di sini, Bu, rahmat itu kasih sayang Allah. Paham Bu ya? Kasih sayang Allah. Siapa Bu Jenderal Nabi sekalipun yang mengatakan, Bu, kalau sampean tidak dapat rahmat, tidak akan ikut. Tapi walaupun yang mengatakan bajingan, kalau ibu dapat rahmat konek itu langsung ikut. Jadi ikut atau tidak itu tergantung ibu, siapapun yang nyampaikan. Nah, pertanyaannya, kita ini dapat rahmat atau tidak? Lalu berikutnya apa kata Nabi? Ya, di kitab Tahmul Qaul, apa kata Rasulullah? Wa man shalla ala alfan, dan barang siapa yang baca selawat kepada Nabi 1000 kali, lam tamussahu nar. Ini kalau pakai lam, tidak akan terjadi. Tidak akan dimakan oleh api neraka, ainari jahannam. Wa fi riwayatin la yu'adzibuhu Allah binar. Jadi orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka di neraka. Nah, cuma ini perlu proses. Allahumma ingin Bu ya. Coba kita baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ketika ibu baca ya Rabbi, hadirkan Allah. Ketika salli ala Sayyidina, hadirkan Nabi. Tapi ini benar tak biasa. Kalau itu bisa dihadirkan, itu akan bergerak semua. Jantung itu bergerak. Ibu pernah makan sate? Nikmat enggak? Nah, kalau udah nikmat kebumbunan terasa Pak ya. Tapi kalau tak makan sate apa sih nikmat? Jadi makan dulu, sentuh dulu salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Bu. Nabi kurang baik apa Nabi itu? Baik Nabi Bu. Kurang baik apa Nabi?
Kenapa Nabi tahu kitanya kan banyak neraka? Kita yang masuk bukan banyak, kita ini banyak dosa. Semakin ini banyak haram kita, udahlah jangan kita loh banyak lidah kita banyak bohong, lidah kita banyak marah, udahlah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kata Rasulullah kecuali sholawat kepada Nabi. Ayo siapa yang sekarang ini tidak banyak dosa? Udahlah, kita berdagang banyak nipunya, kita bicara banyak menjelekkan orang lain, hati kita banyak sudon ke orang lain. Harus kita akui nih, saya pribadi juga demikian. Kita banyak marah. Mudah-mudahan sholawat kita dibukakan, hati kita diampunkan oleh Allah. Oleh sebab itu sholawat inilah yang berikan kanjeng Nabi. Ini apa bu? Ibaratkan apa? Sholawat dibaca. Itu maksud Nabi. Itu saking Nabi cinta dengan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, tahu dah lah. Kita banyak tu salah. Jadi nonton lah. Ya, selaki itu segabini dan sebini itu segalagi, anak itu segaring itu, itu ke anak. Siapa? Yang penting kita akui, minta ampun kepada Allah. Mengapa kita dosa? Tidak ada orang yang mau dosa, kendi setan itu. Tidak ada orang mau mencaci orang itu. Berarti kita bukan mau berdosa, tapi kita karena tidak mampu oleh sebab itu kalau teman kita berdosa, anak kita berdosa, orang tua kita berdosa, tidak ada orang tua yang mau dosa, anak tidak ada, tetangga tidak ada, berarti itu kalah bisa. Nah, mengapa kita benci? Kan begitu. Mengapa kita akan dendam? Ya bu ya. Ada tak ibu nih yang ingin memaki orang? Keng bisa. Makanya orang yang memaki kita, ya Allah ampunkan dia ya Allah, memaki saya karena dia tidak sadar. Itu yang mantap, betul? Insya Allah kalau ibu itu sebegitu, ibu salawatnya sudah masuk. Karena orang yang istiqomah salawat nanti beri, dia dimarah orang tidak marah, dia dibenci orang tidak sakit hati, dan dia pun lah ya ngapain lah. Tapi itu tentu tingkatan makom dah beda tuh. Itu makom para aulia. Tapi bisa bu, siapapun akan diberi Allah kalau dia minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi barang siapa yang istiqomah membaca sholawat. Hadis yang kedua, ini banyak bu. Mana siya shollah alaiya, barang siapa yang lupa nih bu, yang lupa bu, yang tak membaca salawat kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah tebu kita membaca salawat kepada kanjeng Nabi, apa tebu kanjeng Nabi? Faqat akhtaqa tariqal jannah. Dia akan dilupakan jalan ke surga. Jadi bu, kan ini bu, ibu kan udah tahu nih, baca salawat sudah disampaikan oleh para kiai. Bu, ini jangan merenung-merenung kamu. Ya, apa kata Rasulullah menyampaikan? Allah mencontohkan selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan nabinya bersolat. Maksudnya bersamanya Allah dan Nabi bukan seperti kita maulanya sallallahu, tapi Allah mengagungkan Nabi sampai nama Nabi disandingkan dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disandingkan nama Rasul bersama Allah, itu tandanya Allah mengagungkan itu maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu apa yang berikut? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kalau ingin masuk surga kata Rasulullah, kata Allah, kalau ingin selamat surga baca selawat. Udah itu mafhumnya seperti itu maknanya. Seperti itu. Coba sampai mampu, saya buruk anak hujat. Tak mampu, udah nyanjung Nabi ya. Nabi sing iba maksudnya. Udah sampean nyanjung kurun ya, kurun sing iba, begitu maksudnya. Udah sampean puji gurunya yang bawa ke Nabi, gitu maksudnya. Udah puji Nabi yang bawa kepada Allah, itu maksudnya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau kau ingin selamat, kata Allah, sallu, baca salawat kepada Nabi. Maka ibu insya Allah baca salawat terus setiap hari minggu. Cuman kayaknya belum banyak itu nih. Coba bu nanti kita ijazahkan salawat ya, salawat tunggal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca ini. Salawat tunggal itu Muhammad Muhammad asalnya. Dan Abang Gus banyak menguirkan itu, coba diamalkan bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah amalkan itu aja 10 kali. Kalau ibu nggak amalkan nggak bisa nanti. Berat dari sebenarnya. Berat atau tidak berat? Cuman karena kita kena penyakit malas. Mengapa malas? Karena itu jalan ke surga tercepat kata iblis. Jalan ke surga tercepat itu Bu, lewat Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Bu, kalau kita sudah tahu bahwa sholawat itu jalan ke surga, lalu kita tidak membaca kata Rasul, kau akan tidak ditunjukkan jalan ke surga. Paham nggak maksudnya Bu? Paham nggak nih? Apa yang paham? Maksudnya gini Bu, sampean nikah kalau punya temannya tidak baik, kalau punya saudaranya juga tidak baik, dapat duit, dapat dari tidak baik itu yang tidak dibuka jalan kebaikan, maksudnya itu tidak akan dibuka kebaikan. Kalau kau sholatnya ria itu nanti. Bahkan kata Rasulullah, kalau sholatmu tidak khusyuk dengan sholawat akan diterima. Makanya kalau sholat wajib baca sholat. Kalau sholat wajib baca sholat. Bahkan saya dijazah oleh kemarin waktu Kiai Barizi kesini tuh Bu, saya dijazah sholawat yang mana salawat ini dikeluarkan oleh Imam Suyuti ya. Imam Suyuti itu ulama ahli sunnah terkemuka ini, karena pas saya langsung dijazah kemarin oleh mengapa saya dijazah? Saya banyak ijazah dari para wali. Mengapa? Karena saya sudah ngamalkan banyak. Iya. Bahkan saya juga dapat ijazah. Ini mengapa? Tidak mungkin orang itu diberi oleh kiai itu kalau tidak ada koneknya. Karena dia sudah banyak maka diberi lagi. Ya Bu ya. Kalau ibu sekarang apalagi ini oh di situ ada makanan enak. Kan konek makanan enak. Nanti banyak teman lagi yang makan enak itu. Konek terus. Apalagi selfie. Aduh, Bu. Banyak terus adalah banyak berselawat oleh semua Allah Subhanahu. Tidak apa-apa kita represi itu baik. Ya, semenjak tidak menimbulkan maksiat tidak masalah. Ibu-ibu represi apalagi sambil selawatan ya. Ya, itu tidak ada masalahnya. Yang penting tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Jadi di sini dikatakan, saya akan bacakan sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ini kok dibuka ini tanah. Ya ini. Nukil dan anil Imam As-Suyuti. Nukil ini dari Imam Suyuti. Imam Suyuti ini ulama termuka ahli sunnah wal jamaah. Tahu Ibu Imam Suyuti Bu? Nah, ini apa katanya? Annaman lazima ala salatil aliyil al-qadri kullalatin jum'atin walau marratan lam yulhidahu fi qabri illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, barang siapa istiqomah melakukan salat ini setiap malam Jumat satu kali saja, lam yujidhi, lam yulhidhu, dia tidak akan mati fi qabrihi, dia tidak akan mati kecuali berjumpa Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah langsung tidak akan mati, tidak akan masuk ke dalam kubur, masih tidak akan mati. Illa ada tuh istisna, kecuali berjumpa Nabi. Mun orang ketemu Nabi dalam mimpi pasti dia selamat. Bu, kalau ibu ketemu Nabi berarti Nabi cinta enggak? Oh pasti cinta. Kalau ibu ketemu seseorang pasti senang. Ingin ketemu Nabi? Amalkan. Nabi itu jelas ketemu Nabi nanti kalau ibu istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gini aja, kalau nak hatinya ingat Allah terus, ingat Nabi. Ingat Nabi hatinya, ingat Nabi. Ya, enggak apa-apa nanti ibu depan suaminya ingat Nabi, suaminya enggak marah. Saya yakin. Bang, saya kok ingat Nabi terus, oh senang suaminya. Mudah-mudahan suaminya juga membaca sholat. Nggak akan marah kalau bilang, bang saya ingat Nabi. Oh senang suaminya. Bu, kecuali bang saya ingat Messi. Kan begitu. Jadi kalau ibu bang saya ingat Nabi. Oh senang.
Orang yang ingat pasti sering diucap. Tidak mungkin dia ingat kepada Nabi kalau Nabi tidak ingat, karena kata Allah fadhkuruni adzkurkum. Tidak mungkin dia ingat kepada Allah kalau tidak diingat Allah. Tidak mungkin dia ingat ke Nabi kalau tidak diingat Nabi. Pasti Nabi ingat. Mun Nabi ingat pasti dia mudah nanti itu. Dengan salawat itu dia mudah nanti. Bu, maaf. Saya maksud Rahmat itu kalau dia sering istiqomah salawat, nanti dibukakan jalan kebaikan. Nanti itu Bu ciri-cirinya gampang memaafkan, dermawan, itu ciri nanti. Dia gampang marah, tetap marah Bu. Tak marah sama dia merusak, pasti marah. Tapi ketika marah dia minta maaf. Tidak bisa tak marah, itu malaikat Bu. Pasti marah, cuman walaupun marah tidak membawa memukul orang lain. Kalau ibu tidak marah malaikat nanti. Itu ya. Nanti akan timbul itu ingin zikir lain. Akan timbul nanti ingin ketika keluar di rumah, ya Allah, lalu macam bismillahirrahmanirrahim. Ketika berangkat, berarti ibu berangkat ke Laban, doa bismillahirrahmanirrahim. Oleh andai pun celaka husnul khotimah. Ini nanti akan muncul Bu, akan muncul. Kalau pertama maka langsung langkah dia. Tapi ketika berangkat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku berangkat ingin kerja, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Berarti setiap ibu melangkah itu jadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ibu tak manja tak jadi pahala. Karena nih beda sudah. Ada seorang dagang mangkat dia, oleh besar dia. Iya menoleh, buntung Mas. Salah tak oleh buntung. Tapi orang yang pakai bismillah tadi berangkatnya, walaupun tak dapat duit, dia tetap dapat pahala. Apa nak boleh oleh duit? Mana yang untung nih? Ini burus malam mangkat di rumah, lah mangkat bodoh kita takut alam dong. Maklum lah takut ketinggalan nih Bu. Hari kalau saya ketinggalan jam 8, jam 7 1 jam hilang nih. Hilang kan Bu? Ya Pak, langsung. Oh kan letak apa aja, langsung mangkat. Ada Bu, kencerai lah. Ada sholat duha. Sholat duha itu Bu, sholat duha doa dulu. Sholat duha itu doanya untuk kaya, kerjanya ikhtiar. Tidak dilarang kaya Bu, kaya itu baik. Karena orang yang kaya masuk surga duluan. Tapi jadi kaya, godaannya berat. Bener Bu. Kalau ibu tak pakai kaya, bagi. Tapi ketika ibu kaya, sampai saya semelia. Ini kalau diberikan 100.000 enak, mikirnya lain. Tapi kalau yang sedang tak kalau tak mikir, itu jangan dikira orang kaya itu makin berat Bu. Ya berat itu. Ya mau kita andi, setan godanya lebih dan itu sudah lebih kuat. Ya. Jadi kembali, kalau ibu berangkat di rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan lupa Bu, dan itu yang ngajarkan Kanjeng Nabi. Yang ngajarkan Kanjeng bismillahi dengan menyebut asma Allah tawakal, kami bertawakal kepadamu ya Allah. Andai pun kami tabrakan ya Allah, tabrakan yang syahid. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, yang kedua, ketika ibu berdagang baca ayat kursi. Ayat kursi itu, mau bersalat guru tapi sana. Ya ayat kursi baca salat ayat kursi 3 kali langsung baca selawat. Niatkan ya Allah berkahkan siksa saya. Baru buka ayat kursi itu penolak jin setan ya, walaupun tak apa buka saja, sehingga ketika dibacakan ayat kursi itu nanti orang datang pun senyum. Ibu yang cemburu itu jadi senyum di ayat kursi gila. Karena kita cemburu kan karena bisa setan tuh Bu. Betul Bu? Iya. Tapi memang ada orang karakternya cemburu tak masalah Bu. Itu memang karakter. Dan jangan pula senyum-senyum terlepas. Kita yang listrik pun senyum bahaya juga ya. Jadi nih ya, jadi masuk buka ya kalau yang punya toko semuanya bayar ayat kursi. Kalau masuk rumah kata Gus Ba itu, kalau ingin rumahmu dijauhkan jin, baca assalamualaikum terus ayat kursi 1 kali, kulhud 5 kali. Saya pun kadang-kadang lupa itu harus baca. Ini benar juga seperti ini. Dan insya Allah kalau itu istiqomah yang berat Bu. Kalau itu istiqomah katanya keluarganya diberkahkan Allah.
walaupun itu kayak tukaran tetap, tapi adik jalan keluar. Anak itu tak mau nih, jalan keluar ya Allah, karena baca ayat kur. Siapa yang punya Allah ayat kursi itu? Allah daripada tak macam sampai tak macam oleh kencur. Mun masak maca ayat kursi walaupun dipakun tapi oleh kencur. Baca ibu ya. Tadi keluarnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketika yang jualan, sebelum jualan baca ayat kursi 1 kali, Bismillah tetap, baru membaca sholawat 3 kali. Niatkan ya Allah mudah-mudahan berkah jualan saya. Ibu dapat pahala karena ikut perintah Nabi, insya Allah berkah. Walaupun ibu tak untung, walaupun tahun lo berkah. Lo sekarang ibu tak untung nih, ya, oke. Tapi ibu baca itu sayang Nabi Allah enggak? Ibu perlu untung kan disayang Allah? Disayang Allah. Memang pun tak untung langsung nggak deh. Bu, sekarang ibu tak untung disayang Allah, besok ibu dapat 1 juta. Sebenarnya buat tertentu kayaknya balik ya Allah. Coba saya tanya semua yang dagang. Sekarang tak laku, besok 2 kali lipat. Betul enggak? Punya laki Allah terus. Ya Allah itu dilipat-lipat. Oh besok untung 10, besok untungnya 100, besok untungnya 10 lagi. Berarti untungnya sama tiap hari, cuman beda formula. Betul kan? Udah Bu, Allah juga kiri Bu, untung Allah itu maha baik. Ketok sampai Allah, untung Allah maha baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali, apa tadi sholawatnya Bu? Sholawatnya apa? Sholawatnya kata Nabi, dia tidak akan mati kecuali berjumpa dengan sholawatnya apa? Ini sholawat anak. Saya sering amalkan juga. Apa sholawatnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi ummi al-habib al-ali al-qadri al-azim al-jawal sallallahu. Ini salawatnya ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi ummi al-habib al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa sallallahu. Ini hanya baca pun cuma ya, tapi kalau saya tiap hari. Dan ini Nabi yang ngatain Bu, muntah ayat pindah. Nanti kita ini jasa lagi Bu ya, karena saya di mana-mana keluarkan jasa terus. Ya. Nanti kita tulis. Bu.